Nama saya Iwan Suryono, saya HR Development Manager PT Konimax. Dalam mendapatkan training need dalam satu perusahaan, khususnya untuk organisasi, ada banyak pendekatan sebenarnya. Salah satu pendekatannya adalah dengan 3-level analysis. Jadi kita mesti melihat dulu apakah ada kebutuhan strategi baru perusahaan. Dari situ kita bisa lihat apakah ada kebutuhan untuk upgrade kompetensi, khususnya kompetensi karyawan, dan kemudian bisa dipenuhi dengan training atau learning. Kemudian di level kedua kita bisa juga melihat performance operasional. Misalnya adalah kaitannya dengan productivity yang masih belum tercapai, banyaknya kesalahan, banyaknya susut, banyaknya deadline yang tidak tercapai, dan seterusnya. Nah, dari situ kita bisa menganalisis apakah penyebab utamanya adalah karena kekurangan pengetahuan atau kekurangan skill atau yang lain. Kalau kekurangan pengetahuan kita bisa intervensi dengan training. Sementara kalau kekurangan skill, kita bisa memilih coaching atau mentoring. Dan kalau misalnya memang bukan karena knowledge and skill, maka mungkin bisa diintervensi dengan yang non-training, misalnya dengan counseling atau perbaikan dalam sistem kerjanya. Untuk yang level 3, individual, itu kita bisa juga melihat dari performance masing-masing individu. Penilaian kompetensi bisa dipakai, performance-nya bisa juga, penilaian performance bisa dipakai, kemudian juga survei-survei yang sifatnya individual, misalnya kepuasan pelanggan kalau misalnya dia memang pada layanan, itu bisa dipakai. Atau bisa juga penilaian dari atasannya atau rekan kerjanya. Nah, dari situ kita bisa menganalisis apakah ada kekurangan knowledge and skill juga yang bisa kita intervensi dengan training. Nah, proses itu sebenarnya sudah cukup baik untuk bisa menggrab kebutuhan training. Apalagi kalau kita sudah punya model kompetensi yang jelas, penilaian yang baik, objektif. Nah, dari situ kita juga bisa melihat gap antara standar kompetensi dengan current yang sekarang ini ada. Itu menjadi lebih baik lagi. Nah, di dalam era digital ini, proses melakukan TNA itu bisa dibantu dengan teknologi. Mulai dari platform-platform atau program-program yang simple, sederhana, untuk pengumpulan data, survei, angket, dan seterusnya, sampai program-program yang kompleks, semacam HRI, Human Resource Information System, dan seterusnya. Atau bahkan melibatkan Artificial Intelligence untuk bisa menetapkan kesenjangan apa yang terjadi di karyawan kita. Nah, hambatannya tentu saja yang jelas adalah tidak semua di dalam komunitas kita atau dalam perusahaan kita itu melek teknologi. Ada yang mungkin dari generasi-generasi yang lama begitu kurang bisa menerima perubahan teknologi ini. Nah, tentu saja kita butuh meningkatkan literasi mereka. Kira-kira apa sih atau hambatan apa yang mereka alami ketika melakukan atau menggunakan teknologi-teknologi yang ada. Karena penggunaan teknologi ini sebenarnya membuat proses TNA-nya, Training Need Analysis-nya menjadi cepat. Kemudian juga menjadi mudah, praktis, dan juga menjadi lebih akurat. Dan bisa real time. Kalau misalnya hari ini kita mengambil datanya, hari ini juga kita bisa mendapatkan hasil analisanya tentang kebutuhan pelatihan yang ada. Nah, itu sekilas tentang bagaimana TNA itu bisa kita pakai dengan pendekatan digitalisasi sehingga prosesnya menjadi lebih cepat, lebih akurat, lebih mudah, dan lebih real time, sehingga kita tinggal memikirkan bagaimana melakukan intervensi yang tepat untuk bisa mengatasi gap yang ada. Terima kasih.